Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 56, sifatnya menjadi lebih posesif. Tania mengikuti dokter tersebut menuju brangkar yang sebelahnya sudah ada alat us. Derian yang penasaran juga dengan kehamilan Tania ikut mendekat. Tania berbaring di brangkar dan dokter membuka sedikit baju Tania agar kelihatan perutnya saja. Tak lama dokter kandungan memberikan yang sedikit lengket di atas perut Tania. Tania bisa tebak kalau itu seperti jeli. Dokter pun segera mengus Tania. Alat yang berputar di atas perut Tania memberikan hasil di layar yang seperti monitor. Terlihat gambar yang tak begitu jelas. Hanya ada satu titik seperti biji kacang yang berada di tengah-tengah. Bu Tania memang sedang hamil. Ini yang seperti biji kacang adalah calon anak kalian. Sekecil itu, ucap Derian tak percaya. Benar Pak, karena kehamilan Bu Tania berada di trimester pertama, calon bayi kalian masih sebesar biji kacang. Saya kira sudah besar. Dokter itu pun tersenyum mendengar ucapan Derian. Dokter itu memaklumi mungkin saja ini adalah anak pertama mereka, jadi masih awam mengenal seperti apa proses bayi di dalam kandungan. Oke, selesai. Apa mau dicetak hasil usnya? Tanya dokter. Apa bisa? Bisa sekali, karena alat zaman sekarang sudah canggih Pak. Kalau gitu saya mau 10, ucap Derian semangat. Tania yang mendengar itu hanya membelalakkan matanya. Gak salah 10 buat apa? Mas, banyak banget. Buat kenangan sayang, ini calon bayi kita loh. 1 saja cukup Mas. Nanti kalau sudah menginjak 4 bulan kan, bisa us lagi. Memang bisa? Tanya Derian. Iya bisalah Mas, tanya saja sama dokternya langsung. Derian melirik ke arah dokter yang sedang membersihkan perut Tania dari jeli bekas tadi. Lalu dia melihat ke arah monitor yang masih memperlihatkan gambar calon bayinya. Apa benar dok yang istri saya bicarakan? Tanya Derian penasaran. Benar Pak, us bisa kita lakukan lagi nanti, mau setiap bulan, atau bisa juga ditetapkan secara berkala. Seperti ketika calon bayi yang ada di dalam perut Bu Tania berusia 4 bulan, 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan, dan juga 9 bulan. Biar si jabang bayi bisa kita kontrol apa letaknya sudah sempurna. Selain itu kita juga bisa mencegah kesungsangan. Kesungsangan itu apa? Tanya Derian. Kesungsangan itu adalah letak bayi yang belum sempurna. Bayi yang berusia 7 bulan, bisa saja dia bergerak aktif di dalam perut. Sehingga posisinya belum sempurna, dan saat 8 bulan posisi, sang bayi bisa bergerak lagi sesuai keinginannya, dan kita bisa melihat posisi mana yang dipilih, apa sudah berada di posisi aman, atau sebaliknya. Dan saat menginjak usia 9 bulan, belum juga ada perubahan, kita bisa menindaklanjuti secara cepat, seperti kita bisa melakukan operasi caesar. Berarti kemungkinan untuk lahir secara normal tidak ada, tanya Tania. Iya betul, karena itu beresiko tinggi, itu bisa menyebabkan kematian terhadap bayi, ataupun ibu. Bayi bisa kehilangan oksigen, dan sang ibu bisa pendarahan hebat. Penjelasan dari dokter membuat Derian dan Tania terdiam.
Ada banyak ketakutan nantinya saat proses melahirkan. Tapi itu semua masih jauh, karena kehamilan Tania masih tahap trimester pertama. Di kehamilan Bu Tania yang memasuki trimester pertama ini masih bisa menyebabkan keguguran. Jadi saran saya Bu Tania jangan terlalu kelelahan, stres, apalagi jangan berpikir terlalu jauh dulu, nikmati saja proses kehamilannya. Apa ada gejala mual ataupun muntah? Muntah, tanya dokter. Tidak dok, tapi suami saya yang mengalaminya. Sang dokter melirik ke arah Derian, lalu tersenyum terhadap Tania kembali. Itu namanya sindrom Covet, sudah menjadi hal biasa, kalau sang ayah ikut merasakan namanya morning sickness. Sindrom Covet itu apa dok? Tanya Tania karena penasaran. Sindrom Covet yang dialami para pria menjadi salah satu dampak adanya perubahan hormon pada para pria. Meningkatnya hormon prolaktin dan kortisol menyebabkan para pria mengalami gejala morning sickness seperti yang dialami oleh ibu hamil. Jadi mungkin juga sang ayah memiliki kecemasan tersendiri terhadap si cabang bayi, dan sindrom itu juga bisa disebut dengan sindrom simpatik. Tapi kan, kami belum tahu dok kalau saya hamil, tapi gejala itu sudah ada terlebih dahulu. Karena ibu dan bapak tidak menyadari akan hal ini, kalau saja si ibu bisa merasakan tanda kehamilan, pasti kita bisa menyimpulkan mualnya sang ayah, dan muntahnya, itu adalah gejala dari morning sickness. Tapi ibu dan bapak tidak perlu khawatir, itu normal saja. Karena bukan Pak Derian saja yang mengalaminya, tapi ayah di luar sana pasti mengalaminya juga, ucap dokter kembali. Gejalanya berapa lama? Tanya Derian. Kalau pengalaman saya, selama ini morning sickness akan berakhir pada trimester ketiga, atau bisa juga lebih gimana hormon sang ayah. Baiklah, ucap Derian lesu. Tania yang melihat itu hanya tersenyum. Dia senang dan juga sedih. Senang dia tidak mengalami masa morning sickness dan bisa menikmati kehamilannya, dan sedih karena harus melihat suaminya tersiksa akan kehamilannya. Tapi menurut Tania itu seimbang, karena Derian akan merasakan morning sickness di awal Tania hamil saja, sedangkan dirinya harus mengandung 9 bulan lamanya. Saya akan resepkan vitamin buat sang ibu dan juga calon bayinya agar kuat di dalam, dan buat sang ayah saya akan resepkan obat anti mual. Apa bisa saya minta sirup saja obat anti mualnya? Dokter itu hanya tersenyum. Memang bukan Derian saja orang dewasa yang tidak bisa minum obat tablet, tapi beberapa pasiennya yang kondisinya sama seperti Derian pasti akan meminta yang sama. Bisa Pak. Dokter pun menuliskan resep untuk Tania, dan juga Derian. Setelah itu mereka berdua berpamitan, sudah cukup lama mereka konsultasi dengan dokter kandungan. Setelah pemeriksaan, Derian dan Tania mampir sebentar ke supermarket untuk membeli kebutuhan ibu hamil. Derian setelah tahu Tania hamil, sifatnya menjadi lebih posesif, karena kejadian 1 tahun yang lalu, yang dimana mereka kehilangan calon bayi mereka, maka dari itu sekarang Derian akan lebih menjaga Tania. Setelah berbelanja mereka pulang, dan tak lama sampai di rumah minimalis modern milik Derian, terlihat mobil milik mamanya yang terparkir rapi di sisi garasi. Derian membawa belanjaan mereka, sedangkan Tania berjalan lebih dulu. Assalamualaikum, ucap Tania saat masuk ke dalam rumah. Waalaikumsalam, ucap seseorang yang terdengar sangat senang.
Di sana anak sulung mereka sudah datang. Tania dan Derian cukup kaget karena kedua orang tua Tania mengabarkan kalau Dio akan pulang esok hari. Loh, kok anak mami udah pulang? Ucap Tania sambil mencium pipi tembem Dio. Eyang kakek sama Eyang Uti lagi mau pergi. Aksen bicara Dio sudah mulai jelas karena umurnya sudah menginjak 6 tahun lebih. Tidak heran kalau bahasa Dio sudah mulai benar. Kemana? Tanya Tania. Entah, Dio gak tahu. Ucap Dio lalu melirik ke arah papinya yang membawa kantong plastik berisi belanjaan. Mata kecil Dio menatap binar ke arah yang dibawa Derian. Wah, apa tuh? Ucap Dio lagi sambil menunjuk ke arah plastik yang dibawa oleh Derian. Susu buat mami, di mana Oma? Tanya Derian. Di halaman belakang, ucap Dio, dia penasaran susu apa yang akan diminum oleh ibunya. Maka dari itu dia membongkar kantong plastik tersebut. Ngapain? Tanya Derian. Apa ya tadi? Oh, Oma bawa mangga, tapi aneh rasanya, ucap Dio sambil mimik mukanya kayak orang keasaman. Aneh gimana? Tanya Tania. Apa ya rasanya kayak kucing? Tahu dari mana kamu kucing? Udah nyobain emang? Iya galah Pi, itu kan peribahasa gimana sih, sekolah gak dulu? Derian yang mendengar ucapan anaknya menjadi mendengus kesal di balik masker hitamnya. Anaknya ini sangat menyebalkan. Kalau dulu Derian tidak sekolah, mana bisa dia mengembangkan bisnis miliknya? Udah, Mami mau ke Oma dulu. Dio ikut, ucap Dio semangat. Ayo, kamu pulang ke sini diantar siapa? Tanya Tania. Sama Om Fatur dan juga Om Farhan. Terus Om kamu di mana? Tanya Derian yang mengikuti mereka dari belakang. Istirahat di kamar, Oma yang suruh, ucap Dio yang ditanggapi anggukan oleh Derian dan Tania. Sesampainya di sana, Derian sangat berminat dengan makanan yang berada di atas meja, terlihat menggiurkan. Tapi saat Derian membuka maskernya, dia tidak kuat dengan aroma parfum milik ibunya. Mama, panggil Tania. Oh udah pulang. Sini temenin Mama makan rujak. Tadi pas arisan Mama dikasih mangga muda, ucap Santi. Wah, pasti enak. Mama kok bau banget. Santi tidak terima disebut bau, dia pun memukul bahu anaknya dengan keras membuat Derian meringis sakit. Enak aja bilang Mama bau, ucap Santi kesal. Au, Mama sakit. Lagian ngapain ngatain Mama bau, dan juga itu kenapa di rumah pakai masker sama kacamata hitam, dikira ini pantai apa? Tania segera melerai mereka. Tania juga gak habis pikir dengan suaminya, kenapa kacamata hitamnya tidak dilepas. Kalau di supermarket, Tania bisa memaklumi tapi ini di rumah. Mama ayo duduk, Tania mau kasih kabar baik buat Mama. Kabar baik apa? Tanya Santi. Mereka duduk bersama di bangku kayu yang ada di halaman belakang, dengan Derian dan Dio berada di seberang Santi dan Tania. Tania hamil mah, ucap Tania bahagia. Santi yang mendengar itu langsung terdiam, dirinya speechless apa dia tidak salah dengar. Santi langsung memeluk menantunya itu dengan haru. Santi merasa ini kabar sangat bahagia. Dia melirik ke arah anaknya yang sudah makan rujak mangga mudanya dengan masih menggunakan maskernya.
Apa keanehan Derian? Ada hubungannya dengan kehamilan kamu? Tanya Santi. Iya mah, aku cuma mengandung saja, Mas Derian yang ngerasain ngidamnya. Syukurlah biar tahu rasa gimana tersiksanya, kalau hanya ibu yang merasakan. Kedua wanita itu jadi tidak berminat memakan rujak mangga mudanya, karena melihat Derian makan dengan lahap tanpa merasakan keasaman sedikit pun. Lalu Tania melirik ke arah Dio, anak itu malah asik memandangi ayahnya dengan tatapan polosnya. Papi itu rasanya kayak kucing. Enak aja, ini enak tahu, cobain ini, papi suapin. Gak mau, ucap Dio langsung menolak dan menutup mulutnya dengan kedua tangannya. Kalau gak mau ya sudah. Kalau makan kamu seperti itu, mending pakai cadar aja Yan. Enak aja, cadar itu buat wanita. Mama, ini juga kalau mama gak mau, mana mau Derian pakai masker. Ya ampun, ini anak. Apa dia juga sama kamu? Tanya Santi. Gak mah, Mas Derian begitu hanya ke orang lain seperti Pak Roni dan Pak Doni, sekarang ke Mama. Tapi gak tahu ke siapa lagi entar, soalnya Mas Derian belum masuk kerja. Parah banget ngidamnya, kata dokter. Sudah berapa bulan? Tanya Santi. Baru 2 bulan mah, kita juga gak bakalan tahu kalau aku lagi hamil, kalau saja Mas Derian gak muntah. Ada gunanya juga anak itu. Udah abis, ucap Derian senang, dia merasa tidak mual lagi saat sudah memakan rujak mangga mudanya. Ya ampun Mas, kenapa dihabisin? Nanti kalau kamu sakit perut gimana? Ucap Tania khawatir. Habisnya enak sih, Mama, mangganya masih ada, tanya Derian. Tadi dibawa Bi Asih ke dapur. Oke, nanti Derian mau mangga mudanya dicocol sama garam pasti enak, ucap Derian sambil membayangkan enaknya mangga muda dengan garam. Bersambung.